Haleluya. Wow. Saya senang sekali ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya bersemangat sekali. Ya, tadi waktu saya memasuki ruangan ini agak-agak teler sebenarnya. Tapi ketika Yemima berbicara, langsung saya terbangun deh ya. Luar biasa, saya senang dari openingnya, dari pujian penyembahannya. Dan saya menyukai energi dari Bapak Ibu Saudara ya, beribadah dengan penuh antusias. Bilang sama kiri kananmu, saya senang lihat kamu ada di tempat ini. 1, 2, 3 Bapak Ibu ya. Wow. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu tidak menjanjikan kehidupan yang mudah. Menjadi orang Kristen itu tidak berarti tiba-tiba hidup kita semuanya jadi mudah. Justru karena Tuhan tahu bahwa menjalani hidup di dunia ini tidak mudah, makanya Dia tidak mau meninggalkan kita sendirian. Ada ayat yang bunyinya bahwa Yesus berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau seperti yatim piatu, tanpa siapa-siapa. Nah, tetapi Dia akan mengutus Roh Kudus karena Yesus naik ke surga menyiapkan tempat buat kita. Dia tidak bisa secara physically hadir lagi seperti waktu Dia hidup di dunia, tapi Dia mengutus Roh Kudus supaya kita tidak yatim piatu, supaya kita tidak sendirian. Kenapa Saudara? Karena Yesus tahu kita tidak bisa satu detik pun hidup tanpa Dia di dunia ini. Bukan tidak bisa dalam artian gini, bisa aku tanpa Tuhan, loh itu banyak orang di luar sana tanpa Tuhan. Hidup baik-baik aja, duit juga banyak-banyak aja. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Maksudnya adalah kita tidak akan bisa hidup selaras berjalan dalam kebenaran hingga finishing well sampai di ujungnya nanti tetap berpegang pada iman kita. Kalau kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena dunia ini sulit Bapak Ibu Saudara. Anda mungkin yang hidup udah agak lamaan dikit gitu ya. Udah berasa Bapak Ibu ya. Dulu waktu kecil kayaknya nggak banyak mikir, main aja. Saya kalau lihat anak saya ini ya, hidup enak sekali ya, bangun, main, makan, tidur, main, makan, tidur. Ya gitu aja terus diputer-puter. Ya, saya sampai berpikir, aduh gimana ya caranya balik lagi jadi anak-anak ya. Makin dewasa makin banyak yang dipikirin, makanya rambut saya makin habis, makin dewasa Saudara ya. Tubuh ya segini-gini terus aja. Memang hidup ini tidak mudah, makanya kekristenan tidak pernah menjanjikan kehidupan di dunia yang mudah, tetapi Dia menjanjikan kehidupan di dunia yang diberikan kekuatan. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai kita. Nah, khotbah saya hari ini adalah terhubung dengan Roh Kudus karena kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi problemnya adalah banyak orang sulit untuk mempercayai Roh Kudus. Kita hidup di dunia yang semakin modern, orang itu semakin sulit mempercayai ada dimensi-dimensi spiritual. Kita mungkin menilai segala sesuatu cenderung lebih kepada saya bisa lihat enggak, saya bisa hitung enggak, saya bisa pegang enggak, kalau enggak itu berarti enggak ada. Ya, banyak filsuf-filsuf orang-orang ya, terutama yang sangat meyakini dengan ilmu pengetahuan, mereka berpikir gini, kalau enggak bisa dicek pakai ilmu pengetahuan, berarti itu enggak ada. Saudara harus tahu bahwa ilmu pengetahuan itu hanya bisa menjelaskan bagaimana terjadinya, tapi tidak pernah bisa menjelaskan kenapa harus begitu terjadinya. Ilmu pengetahuan bisa menjelaskan bahwa saudara punya jantung, jantung itu berdetak, memompa darah, darah mengalir ke seluruh tubuh saudara karena mengandung oksigen dan semua hal yang dibutuhkan. Tapi ilmu pengetahuan tidak pernah bisa menjelaskan kenapa harus jantungnya 1 kok enggak 5. Ya karena kalau 5 begini-begini, iya kan bisa sebenarnya dibikin desainnya supaya 5 dibagi rata gitu ya. Kenapa kok enggak gitu? Ya enggak tahu, itu memang udah dari sananya. Nah ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan itu Bapak Ibu Saudara. Hanya karena ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus tidak ada. Nah kita tapi hidup di dunia yang menurunkan, mendegradasi kekristenan dan hal-hal rohani menjadi semua harus bisa dilihat dari ilmu pengetahuan, diukur, dihitung. Kalau tidak ada, tidak bisa, berarti itu enggak ada tuh. Nah ini problem manusia modern. Makanya para psikolog-psikolog pada zaman dulu ya, orang-orang yang meneliti psikologi 200 tahun yang lalu. Mereka bukan orang Kristen, tapi mereka memprediksi bahwa manusia modern itu akan makin stres Bapak Ibu Saudara. Itu 200 tahun yang lalu loh. Dan sekarang beneran terjadi. Ya, mental health issue di mana-mana, psikiater, psikolog mulai laku banget. Ya. Kalau dulu zaman saya ya, saya waktu mau kuliah, saya mau kuliah psikologi. Kamu mau ngapain? Nanti kamu ketemu orang gila terus loh. Nanti lama-lama kamu jadi gila loh.
Jangan ya ekonomi aja. Wah zaman saya dulu tuh itu Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang kamu jadi psikolog aja banyak orang gila. Ya. Tapi kamu jangan jadi gila makanya sekolah dulu. Ya. Wah laris sekarang semua pengen konseling. Kenapa? Manusia makin stres saudara. Saudara lihat gak sih orang sekarang tuh gampang banget marah dan kalau marah gaplokin orang gampang banget. Saudara lihat di jalan ya cuman lihat-lihatan aja. Apa lu? Wah doa. Itu kan di Instagram, di media sosial kan banyak kayak gitu. Artinya apa? Manusia makin stres saudara. Kenapa manusia makin stres? Para psikolog 200 tahun yang lalu, orang-orang yang meneliti psikologi manusia, zaman dulu sebutannya belum psikolog. Tapi mereka bilang begini, waktu manusia makin menurunkan kesakralan hal-hal yang rohani, gak ada lagi yang sakral, semua bisa dihitung, semua bisa dianalisa, semua bisa diriset, gak ada lagi yang suci, gak ada lagi yang sakral. Justru disitulah manusia kehilangan ketenangan dalam jiwanya. Nah, itu problemnya saudara. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen, sekalipun hidup di dunia yang modern ini, saudara tidak boleh kehilangan keyakinan akan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Karena itulah yang membuat kita bisa bertahan hidup di dunia yang semakin modern, semakin penuh keraguan-raguan, semakin penuh ketidakpastian. Menarik ya saudara ya. Manusia itu berusaha memastikan masa depan, benar nggak? Makanya mereka meneliti macam-macam, belajar macam-macam supaya bisa menghitung dan memastikan. Tapi makin kita tahu banyak hal, kita makin gelisah. Benar apa benar? Ya, dulu kita belum tahu apa-apa, udah santai aja, hajar aja. Begitu sekarang tiap buka media sosial, hati-hati ya kol tidak boleh digoreng. Waduh, selama ini saya makan kol digoreng terus. Itu beracun. Nasi jangan terlalu lama di rice cooker. Waduh, saya udah bertahun-tahun itu dicolokin terus aja rice cooker baik-baik aja. Ya, hati-hati makan sayur hijau. Hati-hati makan sayur putih. Nah terus makan sayur merah kali ya. Apa nih? Sudah ngerasa gak sih? Makin banyak pengetahuan, kita setiap hari makin, ini boleh gak? Ini gimana? Ini penuh kegelisahan. Padahal tujuannya tadinya makin banyak tahu supaya makin tenang kan? Tapi makin banyak tahu, saudara makin gelisah. Memang manusia itu tahu secukupnya saja. Jangan terlalu pengen tahu. Makanya yang kepo-kepo sering stres. Kemarin lebaran libur di mana ini? Waduh dia ke Jepang. Jadi stres kan? Karena Anda kepo, pengen tahu banyak hal yang seharusnya nggak usah tahu. Loh, 15-20 tahun yang lalu kan kita lebih tenang karena teman-teman kita liburan kemana kita nggak tahu. Ya kan? Kita tenang aja karena kita di rumah, nggak kemana-mana, kita tenang. Sekarang, wah dia ke Eropa, wah dia ke Jepang, wah dia ke Antartika, wah dia keluar angkasa. Kita kok cuman di rumah aja, say. Kerja lebih keras, say. Cari duit lebih banyak. Pasangannya amsyong gitu saudara. Itu problemnya Bapak Ibu Saudara. Maka kita perlu mempercayai bahwa Roh Kudus itu bukan percaya, ya udah deh percaya. Bukan, kita yakin memang Roh Kudus ada dan dia menolong kita. Nah itu sebabnya kita perlu terhubung kepada Roh Kudus. Saya baru mau mulai khotbah nih sekarang nih. Tenang, saya orangnya jenisnya on time Bapak Ibu ya. Mau ngomong apapun selalu tepat pada waktunya selesainya ya. Boleh dimunculkan langsung poin yang pertama ya. Nah ini lewat. Ya poin pertama, Bapak Ibu ada 373 poin yang saya khotbahkan hari ini. Tapi karena Anda ketawanya nggak enak, ya udah 3 aja. Poin pertama, tanda bahwa Kristus hidup dalam diri kita adalah buah-buah roh. Kita butuh Kristus tinggal dalam diri kita. Nah karena Kristus sudah naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus, maka kita butuh Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kristus diwakili dalam Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kalau saudara mau memiliki Roh Kudus, saudara harus menerima Kristus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus akan diberikan tinggal dalam diri kita. Saudara, bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru itu apa? Perjanjian lama ada Roh Kudus gak? Ada. Tapi orang yang hidup di perjanjian lama belum mengenal nama Roh Kudus, mereka taunya Roh Allah. Ya, tapi itu sama, Roh Kudus. Bedanya kalau di perjanjian lama, Roh Kudus itu cuma mampir, saudara. Makanya dari Saul diambil, dipindahkan ke Daud. Cuman mampir, kalau orang Jawa bilang menclok. Ya. Nah kalau zaman dulu tidak semua itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, maka Roh Allah tinggal di dalam dirinya, makanya dia berkuasa.
Tapi kita yang hidup di perjanjian baru dikatakan Roh Kudus tinggal di dalam semua hati orang yang percaya. Nah, kalau Anda hari ini percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Anda mau menerima Dia sebagai juru selamat, Roh Kudus langsung pada detik itu juga tinggal dalam diri kita. Nah, ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, akibatnya apa saudara? Kita menghasilkan buah. Nah, ini ayatnya bagus sekali, kita baca ya ayatnya ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, akibatnya apa saudara? Ia berbuah banyak. Buah-buah Roh Kudus itu terjadi karena Kristus dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka akibatnya berbuat banyak. Nah, kalimat berikutnya bagus. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Enggak tuh, yang di luar Tuhan berbuat banyak hal tuh. Enggak bisa berbuat apa-apa, enggak tuh, enggak gitu tuh. Maksudnya gini Bapak Ibu, tanpa Kristus kita tidak akan bisa menghasilkan buah-buah roh. Kita masih bisa kerja, kita masih bisa menghasilkan uang, kita masih bisa lakukan banyak hal, tapi kita akan sulit untuk menghasilkan buah roh. Ya enggak apa-apa lah Pak, yang penting saya dapat duit, enggak menghasilkan buah roh, ya enggak apa-apa. Lah itu, kalau ada orang Kristen yang mikirnya kayak gitu, itu mengerikan. Berarti dia hidup untuk dunia, bukan hidup untuk Tuhan. Sudah banyak loh hari-hari ini orang Kristen tuh begini. Hidupnya untuk dunia, tapi dia minta pertolongan kuasa Tuhan, bantuin saya dong supaya saya sukses hidup di dunia ini. Ya, saya mau mencapai ini. Ayolah Roh Kudus tolong saya dong. Orientasi hidupnya di dunia, menggunakan kerohanian hanya sebagai alat supaya dia mencapai kesuksesan dunia. Itu banyak tuh orang Kristen kayak gitu. Makanya kalau doa apa? Pindahkan harta orang fasik ke rekeningku Tuhan sekarang Tuhan. Saya tuh mau nanya, itu harta orang fasik kan segitu banyak ya. Kalau pindah ke rekening saudara, saudara mau ngapain? Ya saya mau jalan-jalan keliling pensiun dan sebagainya. Pantesan gak dipindah-pindahin. Kalau Anda bilang, iya saya mau menginjil, saya mau inilah, kemungkinan bisa dipindahin. Lah banyak orang kenapa orientasinya kesuksesan dunia, tapi mau pakai kuasa rohani, ya gak mau lah. Saudara, Roh Kudus itu hanya bekerja kalau hidup kita dipakai untuk melayani Tuhan. Loh kalau dipakai untuk melayani dunia, ngapain Roh Kudus capek-capek? Nggak mau lah saudara. Nah yang benar apa? Orang Kristen harusnya hidup orientasinya untuk kehendak Allah. Untuk hidup untuk Kristus. Kan Paulus bilang gitu kan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Menghidupi kehendak Allah. Dunia ini cuman ya bertahan hidup aja sementara. Tapi orientasinya adalah untuk Kristus. Makanya kuasa Roh Kudus memungkinkan memberi kita kemampuan untuk hidup bagi Kristus. Di luar Kristus aku gak bisa berbuat apa-apa untuk Kristus. Kalau untuk dunia, justru di luar Kristus kamu akan makin berbuat banyak untuk di dunia. Untuk dunia. Wah, apakah artinya saya gak boleh kerja lagi ya, saya jadi pendeta. Jangan jadi pendeta semua. Nanti jemaatnya siapa? Ya. Gembala semua. Bukan gitu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Anda terus bekerja ke pekerjaan Anda. Anda menghidupi hidup Anda. Tapi orientasinya kehendak Allah apa untuk pekerjaanku. Kenapa Tuhan titipkan aku bisnis ini? Kenapa Tuhan kasih aku kemampuan berbicara sangat fluent. Kayak Yemima tadi. Dari awal sampai akhir. Tak pernah henti. Luar biasa. Loh gak semua orang bisa gitu loh. Saudara jangan bilang gini lah. Alah bisanya ngomong doang. Coba khotbah di sini. Ngomong itu enggak doang loh saudara. Ya rambut saya habis demi supaya bisa ngomong enggak doang begini saudara. Ya. Ada orang memang dititipkan kemampuan untuk bisa begitu. Ada orang dititipkan kemampuan setiap ketemu orang tuh bisa ngobrol cepet. Terus orang berasa enak sama dia. Nah saudara harus bertanya, kenapa Tuhan kau berikan itu buat saya? Kehendakmu apa? Tuhan ingin melakukan kehendak apa dengan semua yang saya miliki. Dengan bisnis saya, pekerjaan saya, keahlian saya, keluarga saya, pernikahan saya, uang saya. Kok Tuhan titipkan? Maaf, tidak semua orang dititipkan uang dalam jumlah amat sangat banyak. Tidak semua orang. Ada orang-orang tertentu yang memang dapat privilege dari Tuhan. Dia kayak punya kemampuan aja bisa menghasilkan uang sangat banyak dibandingkan orang pada umumnya. Saudara harus bertanya, untuk apa Tuhan titipkan itu?
Bukan untuk melayani dunia, tapi untuk melayani Tuhan. Nah, Roh Kudus akan menolong saudara untuk bisa melakukan kehendak Allah. Di luar Kristus, saudara nggak bisa. Saudara akan berujung jatuhnya melayani dunia lagi. Hidup untuk dunia lagi. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, berbuah banyak itu kalau Kristus tinggal dalam diri kita. Nah, poin kedua, saya akan lebih masuk lagi kepada buahnya buah Roh Kudus. Poin kedua, buah Roh Kudus bukanlah kualitas karakter hasil manusia, hasil usaha manusia. Sudah pernah dengar buah Roh Kudus yang 9 itu? Ya, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya itu. Nah, itu bukan hasil usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Salah satu ciri-ciri orang yang Roh Kudus tinggal dalam dirinya, dia terkoneksi, terhubung dengan Roh Kudus, akan mengalir buah-buah Roh Kudus dari dalam dirinya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran dan seterusnya. Tapi itu bukan hasil usaha manusia. Banyak orang Kristen mendapat pengajaran, wah kita harus sabar ya. Lalu kemudian dia mengusahakan supaya dia sabar. Susah nggak Bapak Ibu menjadi sabar? Di tengah dunia yang seperti ini, sabar itu susah. Makanya kalau kirim WhatsApp pengennya langsung dibales kan? Udah centang biru, kok nggak dibales? Langsung ngamuk-ngamuk, left group. Nah, ya. Yang ketawa tahu maksud saya. Itu di dunia pelayanan banyak terjadi. Ya. Gimana kalau Natal tahun ini kita pakai kostum Hanuman? Nggak ada yang bales lah. Semua bukan nggak mau bales, semua berdoa dulu minta hikmat balesnya gimana. Jadi nggak langsung reply gitu kan. Nah tapi kan bisa dilihat infonya siapa aja yang udah lihat, siapa aja yang udah baca. Yang tahu WhatsApp kan tahu ya. Pastor Arief udah baca, Pastor Daniel udah baca, semua pemimpin udah baca, tapi diam tanpa suara. Saya dikacangin. Padahal saya udah melayani lama di gereja ini. Pengennya kan cepet-cepet dibales. Nggak bisa sabar gitu kan. Langsung habis itu tulis, kalau pendapat saya sudah tidak berarti lagi di gereja GSJA Bethlehem ini. Saya pamit undur diri sekarang. Left, ceng. Wah, Pastor Arief telepon, kenapa bro? Jangan left dulu bro. Aku sudah tidak dihargai di gereja ini. Nah. Sabar itu sulit hari-hari ini. Bersukacita hari-hari ini. Wah sulit sekali saudara ya. Sebutkan 10 alasan kenapa saudara harus mengeluh. Cepat pasti nanti. Wah karena badanku gini, karena duitku nggak ada, karena sebutkan satu saja alasan untuk bersyukur. Mikir apa. Susah bersukacita di hari-hari seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mengusahakan, susah sekali. Makanya engkau butuh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengeluarkan buah-buah itu dari dalam diri kita, saudaraku. Tuhan tahu hidup di dunia makin lama makin sulit, sudah ada nubuatnya, dunia akan semakin jahat, saudara. Bagaimana punya damai sejahtera di tengah dunia yang semakin jahat? Sulit loh saudara. Gara-gara COVID kemarin ya, kita sudah bisa melihat kan, makin ke sini kita itu makin paranoid. Ya kan? Wah nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Wah saya ingat tuh zaman-zaman COVID ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang bersin aja, waduh kita langsung kuraba-raba. Apanya yang diraba? Kita langsung ngeri banget ya saudara ya. Damai sejahtera. Enggak bisa ya susah. Saudara, dunia akan semakin seperti itu. Ekonomi, kriminalitas, mental health. Dunia akan seperti itu saudara. Kita akan dipenuhi dengan kegelisahan. Tanpa Roh Kudus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia mengusahakan dengan caranya sendiri. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Terus maksudnya apa ya? Aku bingung jadinya. Makin gelisah. Orang mencoba berbagai macam cara untuk menenangkan diri. Saking frustrasinya akhirnya minum obat narkoba aja. Jebret, udah tenang ya. Habis itu bangun-bangun makin tidak tenang. Sudah itu dunia. Tanpa Roh Kudus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bilang sama kiri kanannya, tepuk pundaknya sampai ada bunyinya plek gitu. Lalu bilang begini, kamu butuh Roh Kudus men gitu ya. Kamu butuh Roh Kudus. Boleh slide berikutnya. Jadi buah roh itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui diri kita. Nah ayatnya ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus.
Supaya bisa dipimpin ya Roh Kudusnya mesti tinggal dulu dong. Supaya bisa tinggal, Yesus harus diterima dulu sebagai juru selamat dong. Maka nanti kita menyerahkan diri untuk dipimpin. Oke, Roh Kudus pimpin aku. Hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, saya akan bahas sedikit Bapak Ibu, kenapa tanpa Roh Kudus kita akan sulit sekali. Buah roh akan sulit sekali dikerjakan dalam diri kita. Boleh 4 buah roh dimunculkan? Yes. Nah, kita sering mendengar ada 9, tapi saya bahas beberapa aja, nggak semua. Kasih, sukacita, damai, sabar. Salah satunya damai, eirene. Wih, kalau nanti punya anak, kasih nama eirene. Wih, ya. Artinya damai. Ya. Anak saya ini nama lengkapnya Revel, Bapak Ibu. Revel itu artinya meluap-luap, merayakan dengan kegembiraan yang luar biasa. Jadinya anak saya kemana-mana, Nah, kalau Tuhan kasih saya satu anak wanita, mungkin namanya Irene saja. Supaya damai. Saudara, nah, tapi damai di sini, ini buah roh ini beda Bapak Ibu. Kita sering melihat gini, alah ini kan cuman kualitas karakter di dunia juga banyak ya. Ikut seminar, pelatihan, terapi supaya damai ya. Nanti ikut acara-acara supaya sukacita. Itu dunia gak mengenal Kristus tapi hidup saling mengasihi. Itu buah roh semua. Makanya kemudian ada pengajaran tanpa Yesus orang tetap bisa masuk surga. Kenapa? Karena ada kasih, mereka saling mengasihi. Salah. Makanya belajar Alkitabnya mesti benar di GSIA Bethlehem tempatnya. Jangan di tempat lain, saudara. Ya kalau di Jakarta, Abaloh boleh lah. Just kidding. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mesti benar. Karena gini, semua buah roh yang kita baca 9 itu tidak bisa dihasilkan oleh manusia. Saya kasih contoh, damai sejahtera. Cara manusia supaya damai gimana Bapak Ibu Saudara? Bangun rumah yang aman, security 24 jam, bodyguard, sewa, lulusan FBI semua, ya kan, tinggal di perumahan yang elit, klaster, sangat aman sekali, maka jiwaku tenang. Kan gitu ya, caranya kan. Makanya kalau tinggalnya yang bukan di klaster-klaster, jiwanya kurang tenang. Nah itu ada kastanya tuh supaya bisa tenang. Nah masalahnya nggak semua orang bisa naik ke kasta yang tertinggi supaya tenang. Nah yang di bawah-bawah gimana tenangnya? Terima nasib bro, lu nggak akan pernah tenang seumur hidup lu. Puji Tuhan, Yesus hadir. Saudara saya seneng loh. Yesus itu kalau hadir, saudara bacain cerita-cerita di Alkitab. Yesus itu apapun yang dilakukan selalu mengambil titik terendah manusia. Dia selalu datengin orang-orang yang posisinya itu udah di titik terendah. Wanita Samaria itu adalah yang terbuang dari yang terbuang. Kelompok Samaria itu terbuang dari Yahudi. Wanita Samaria dibuang di kelompok Samaria. Saudara bayangin. Dia yang terbuang dari yang terbuang. Wanita sakit pendarahan 12 tahun, itu udah gak ada yang peduli. Bahkan ketika dia disalib via dolorosa, itu adalah penderitaan yang paling menderita yang bisa dirasakan oleh manusia. Kenapa Yesus selalu mengambil titik yang paling rendah dari kehidupan manusia? Supaya suatu hari kalau saudara ada di titik yang paling rendah itu, saudara tidak bisa menjumpai siapapun, saudara pasti berjumpa Yesus di sana. Karena dia sudah mengambil titik itu buat kita, saudara. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bisa naik kasta supaya tenang itu? Saya adanya di paling bawah, susah tenang. Yesus ada di situ. Tentu Yesus ada dimanapun, tapi terutama di situ. Saudara, puji Tuhan. Beda kalau saudara hidup dengan dunia, supaya bisa tenang, saudara harus berusaha keras. Dan ketika saudara gagal, saudara makin gak bisa tenang. Karena saudara memahami, aku gagal, aku gak akan bisa tenang seterusnya. Aku semakin tidak tenang. Itu dunia. Cara dunia dapat damai sejahtera gimana? Oh aku harus meditasi dulu. Tarik nafas, tahan 30 jam, tenang seterusnya. Saudara, harus lakukan sesuatu, harus ada sesuatu terjadi, baru jiwaku tenang, betul enggak? Makanya kalau hidup di kota-kota yang sibuk seperti Jakarta, Bogor, Bandung dan sebagainya, supaya tenang kemana? Nyepi dulu ke Ubud, ya kan? Lihat sawah, ya, sawah liatin kita, ya. Ini orang kasihan banget, jauh-jauh sampai ke sini, gitu kan saudara kan? Baru tenang, 10 hari tenang, balik ke Bogor lagi, lihat angkot di mana-mana, stres lagi.
Lalu berpikir, andai kan aku bisa hidup di Ubud ya. Tapi belum bisa, stres lagi. Ya kan? Manusia tuh kayak gitu saudara. Harus terjadi sesuatu supaya tenang. Tapi kalau eirene ini, saudara ingat gak janjinya Tuhan? Aku meninggalkan damai sejahtera buat kamu. Damai sejahtera ini bukan seperti yang diberikan dunia. Karena damai sejahtera ini melampaui akal budi manusia. Artinya apa saudara? Damai sejahtera itu muncul dari dalam tanpa ada terjadi apapun. Itu eirene, buah Roh Kudus. Makanya orang yang di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus dalam dia bisa tenang di tengah badai. Semua orang panik. Gimana ini waktunya panik bro, ini waktunya panik. Loh aku kok tenang ya? Aku kok bisa menguasai diri ya? Aku kok bisa berpikir dengan jernih ya? Saudara akan sulit mengusahakan itu sebagai manusia karena kodratnya manusia, sistem tubuh kita ini, kalau terjadi ancaman, kita harus panik. Kalau nggak panik nanti gimana? Itu memang sudah dirancang kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi Roh Kudus bisa memberikan damai di tengah badai. Itu hanya pekerjaannya Roh Kudus. Di luar Kristus, di luar Roh Kudus. Kamu nggak bisa. Kamu harus di dalam dia, terhubung dengan dia. Bayangin saudara, ke depan badai semakin banyak. Gempa sudah lumayan. Badai semakin banyak. Saudara butuh damai sejahtera dari Tuhan. Kalau saudara harus mengusahakan dengan berbagai macam cara, rumah yang aman, bisnis yang aman, tabungan yang banyak, suatu hari itu pun akan diguncang saudara. Kalau itu semua diambil, apa dasarmu untuk damai? Tidak ada. Tapi Roh Kudus bisa memberikan damai sejahtera itu. Saudara nangkep maksud saya enggak? Kenapa saudara butuh Roh Kudus? Di luar Roh Kudus kita akan berat sekali menjalani hidup ini. Saya enggak jelaskan yang lain, satu ini aja, tapi saudara paham. Nanti kalau sukacita, damai, kasih, itu bukan seperti yang di dunia ini. Saudara supaya sukacita mesti bagaimana? Kalau aku dapat lotre berapa miliar, aku bersukacita. Kalau enggak dapat gimana? Ya aku susah bersukacita. Kalau aku dapat istri yang baik, cantik, cinta Tuhan, keturunan orang kaya, anak tunggal, orang tuanya usianya udah 87. Maaf ya, saya kalau khotbah memang agak begini saudara ya, terimalah saya apa adanya. Aku akan bersukacita Tuhan, kalau enggak, ya susah aku bersukacita. Makanya orang hidup di dunia ini hari-hari ini susah banget sukacita. Syarat sukacitanya tuh makin sulit sekarang itu. Kalau dulu menikah aja udah bisa sukacita, sekarang enggak, kurang. Ya, harus menikah dengan yang begini. Makanya yang single-single wajahnya kok agak madesu gimana gitu ya. Loh, Gen Z itu sekarang ya, marriage is scary saudara. Menikah itu menakutkan banget, karena dia lihat gambaran-gambaran pernikahan. Makin sulit saudara bersukacita. Tapi kalau buah roh itu sukacitanya datang dari dalam. Enggak ada alasan. Enggak terjadi apapun, tapi aku bersukacita. Makanya orang akan bilang gini, kamu kok sudah mulai gila ya ikut gereja ya. Ini kondisi lagi berat, waktunya sedih dan waktunya mengeluh bro. Tapi kamu kok malah bersukacita, kamu enggak normal. Kita akan bilang, kamu yang enggak normal. Karena kamu ikut dunia, makanya jadinya kayak gitu kamu. Tapi kalau kamu ikut Yesus, sekalipun dunia bergoncang, kan itu kan ayat yang disukai itu loh. Sebelah kiri, ya berapa 1.000 atau berapa tuh rebah ya. Sebelah kanan 10.000 rebah ya, aku nyungsep. Enggak. Aku bisa bersukacita, kok aneh ya? Aku bisa bersukacita. Bukan gila loh saudara, kalau gila itu kehilangan kewarasan. Bukan gila, ada sukacita. Sekalipun aku tahu ini sulit, tapi aku ada semangat untuk mengerjakannya. Loh, dari mana? Ikut seminar motivasi? Enggak. Saudara, saya ini juga pembicara motivasi, tapi saya tahu motivasi manusia itu terbatas. Sudah diajarin suruh lompat-lompat terus kan? Emang mau lompat-lompat 24 jam supaya semangat? Ada waktunya lelah juga kan? Itu waktunya Roh Kudus. Sudah mengusahakan supaya semangat, sukacita. Ada batasnya. Bisa enggak? Bisa, ada batasnya. Dan terutama ketika tekanan datang, itu makin sulit diusahakan. Tapi Roh Kudus mengerjakan dari dalam. Asik gak sih saudara ikut Tuhan? Kalau Roh Kudus tinggal, makanya jangan keluar dari Tuhan lagi saudara. Ini satu-satunya tempat adalah Kristus. Untuk saudara bertahan hidup, bahkan menjadi pemenang untuk kehidupan ini. Terakhir poin ketiga, pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu.
iringin saya dengan block chord nada Korea. Oh jangan ya, worship aja. Ya, poin ketiga. Nah ini dia saudara, ini poin paling pentingnya adalah buah Roh Kudus dihasilkan. Bagaimana yang tadi-tadi itu bisa muncul dalam diri kita? Itu diakibatkan karena kita terhubung dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tapi kita harus mengkoneksikan dengan Dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, terhubungnya bagaimana, ya kan? Boleh dimunculkan. Nah, slide berikutnya ini bagus. Ini saya perlu jelaskan. Roh Kudus itu bukan sekedar energi ilahi. Banyak orang Kristen berpikir Roh Kudus itu semacam tenaga dalam dari Tuhan. Kalau kita doa kusuk gitu ya, makin banyak doanya, jumlah jamnya, nanti tenaga dalam makin kuat. Saudara jangan ketawa, saya dulu tumbuh 5 tahun, 10 tahun pertama kekristenan saya percaya akan hal itu. Jadi saya doa banyak-banyak, aku berdoa begini, Tuhan berikan aku urapan Roh Kudus lebih banyak lagi. Urapan Roh Kudus lebih banyak. Roh Kudus ya segitu-gitu aja. Dia udah penuh, gak bisa tambah banyak lagi karena dia udah maksimal yang terbaik. Tapi saya berdoa Tuhan penuhkan, tambahkan supaya ketika saya doain orang-orang mencelat. Saya pikir itu tenaga dalam. Bukan. Roh Kudus itu pribadi, saudara. Roh Kudus itu sosok, makanya dia bisa berduka. Makanya dia bisa menyala-nyala, bisa on fire, bisa excited. Dia itu pribadi. Maka kalau saudara baca kisah para rasul, ada beberapa cerita Paulus disuruh oleh Roh Kudus. Wih dahsyat. Dia bisa ngobrol sama kita, dia pribadi. Saudara kok wajahnya gak percaya gitu sih? Saudara kok wajahnya, apa itu? Masa? Orang Kristen itu lebih mudah percaya setan daripada percaya Roh Kudus, saudara. Ya, kalau percaya setan gak usah dikhotbahin. Saya bulu kuduk saya merinding. Ya, saya melihat ada yang ungu-ungu di situ. Ya, percaya setan gampang banget, tapi kalau percaya Roh Kudus, masa sih? Masa Roh Kudus bisa bicara sama saya? Saudara lebih mudah percaya setan bisa ngobrol sama saudara kan? Saya lagi tidur kok ada suara, Joni, Joni. Setan memanggil-manggil saya. Tapi kalau Roh Kudus bicara sama saudara, masa? Saudara, bilang sama kiri kanannya, jangan gitu ya, 1, 2, 3. Saudara mesti percaya bahwa Roh Kudus itu dia pribadi. Dan dia mau terhubung dengan saudara. Dia mau menuntun, bahkan dikatakan dia roh penghibur, dia roh penolong, dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dia memberikan kita instruksi, dia memberikan kita tuntunan. Saudara, tapi kenapa banyak orang Kristen kok gak ngalamin itu? Bahkan gak percaya. Nah, saudara, dia adalah pribadi. Boleh dimunculkan slide berikutnya. Bagaimana supaya kita bisa terhubung dengan Roh Kudus sehingga buah-buah roh itu muncul dalam diri kita? Ada 3. Hubungan dengan Roh Kudus dibangun melalui 1, menyadari, 2, meresponi, 3, berinteraksi. Saudara, sekalipun pemain keyboard namanya siapa? Saka. Zakat. Oh, Zaka. Saya udah hampir berzakat nih tadi. Zaka. Zaka ada di tempat ini. Tapi saya bisa saja tidak sadar, tidak menyadari bahwa ada Zaka di sini. Dia sudah main keyboard, 10 lagu dia mainkan, saya nggak sadar. Saya cuekin dia. Saudara, Roh Kudus ada di tengah-tengah hidup kita. Tapi kita sering tidak sadar, betul? Jadi gimana supaya terhubung? Mulai sekarang, belajar sadar. Saudara, untuk sadar tuh kita perlu belajar loh. Tidak semua orang itu punya kesadaran yang kuat. Ya, suami istri, kadang-kadang istrinya udah masakin dia, bikinin dia sarapan tiap pagi, dia nggak sadar. Dia cuma makan aja, dia nggak sadar bahwa itu bikinan istrinya. Suatu hari istrinya lagi sakit, dia turun, kok nggak ada makanan? Gimana ini? Dia nggak sadar istrinya yang bikinin dia tiap hari. Kadang-kadang butuh belajar untuk sadar. Lalu kedua meresponi, saya terima kasih ya, udah bikinin aku masakan. Nah itu contohnya. Dengan Roh Kudus sama. Saudara mesti menyadari bahwa dia itu hadir dalam hidup saudara loh. Dan dia itu pribadi yang bisa ngobrol dengan saudara. Kedua, saudara responi kehadirannya. Saudara banyak ngobrol sama Roh Kudus. Tapi aku gak dengar jawabannya. Gak apa-apa, di pertama-tama kita mungkin belum terlatih mendengar suara Roh Kudus.
Tapi kalau saudara meresponi terus menerus, lama-lama saudara akan bisa mengerti, ini Roh Kudus berbicara. Saudara, kalau saya ngobrol dengan Saka terus menerus gitu ya, Saka sudah menikah belum? Ya, sudah. Sudah punya anak belum? Sudah. Berapa anaknya? Satu. Cowok atau cewek? Cowok. Usia berapa sekarang? 10 tahun. 10 tahun. Ini kayak interogasi mau masuk perusahaan ya. Ceritakan dikit dong anakmu Zaka isi 10 tahun ini namanya, terus dia orangnya kayak apa. Ceritain dikit dong. Namanya Tristan, anaknya ya seneng lucu aja sih. Dan anaknya tuh. Anaknya kerjanya stand up komedian gitu? Enggak sih, tapi memang anaknya tuh buat kita tuh lebih hidup aja. Saudara, saya baru meresponi kehadirannya dan yang ketiga berinteraksi dengan Saka. Enggak lama, cuman paling 2 menit. Tapi saya sudah mulai mengenali ciri khas suaranya, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau saya ngobrol dengan dia berjam-jam setiap hari, nanti saya dengar suara Saka walaupun tidak ada wajahnya, saya tahu itu Saka. Kenapa banyak orang tidak tahu tuntunan Roh Kudus? Bukan Roh Kudus tidak bicara, dia lebih sering dengar Google Maps daripada Roh Kudus. Saudara, kalau dia dengar suara Roh Kudus terus ngobrol terus, lama-lama dia jadi tahu, ini tuntunan Roh Kudus. Ini instruksi Roh Kudus. Saudara harus mulai dari sekarang. Berlatih dari sekarang. Supaya di waktu-waktu kesulitan datang, kesabaran dibutuhkan. Saudara lagi gak bisa bersuka cita, saudara lagi gelisah. Roh Kudus akan hadir, dia mulai berbicara, dia menuntun. Lalu dari dalam damai sejahtera itu muncul. Sukacita itu muncul, saudara terhubung dengan Roh Kudus. Lalu hidup saudara penuh kuasa, di tengah kesulitan saudara tetap berjalan dengan kuat, semakin lama semakin kuat, hendak menghadap Allah di Bukit Sion. Wah, orang akan lihat, kamu kok bisa begitu ya? Saudara akan bilang, ini karena Roh Kudus. Saudara mau memiliki kehidupan yang seperti itu? Orang Kristen yang penuh kuasa? Saudara, saya berdoa di akhir zaman, orang Kristen semakin penuh kuasa. Tapi kita lihat gereja Tuhan hari-hari ini, orang Kristen semakin lama semakin letoy. Datang ke gereja itu kayak habis dikebukin seminggu. Tuhan, saya berdoa loh, kalau Roh Kudus memenuhi kita, hidup bersama kita, tiap minggu kita datang ke gereja itu excited. Aku mau meninggikan Tuhan, aku mau menceritakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Seminggu ini penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus memberi aku sukacita, damai sejahtera, keberanian untuk melakukan banyak hal. Saudara, kita harus menjadi orang-orang yang seperti itu, amin. Hiduplah terhubung dengan Roh Kudus. Mau Bapak Ibu Saudara? Syaratnya simple, terima Yesus sebagai Tuhan. Buat Bapak Ibu yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, pagi hari ini jangan ragu lagi. Kapan lagi saudara ketemu pengkhotbah sengganteng ini? Bukan itu ya. Tapi begini Bapak Ibu, mungkin tidak ada kesempatan lain untuk Anda ditawarkan Yesus. Hari ini Anda mendengar kabar ini, tidak kebetulan. Kalau engkau masih ragu-ragu selama ini, cuma datang gereja biasa-biasa aja. Hari ini terima Yesus sebagai Tuhan. Roh Kudus masuk ke dalam dirimu, kekuatan itu mulai bekerja dalam dirimu. Saudara akan mendapatkan, saudara akan menghasilkan buah-buah roh itu. Saudara mau? Amin. Sebentar tim musik akan menyanyikan lagu yang terakhir tadi. Bapak Ibu Saudara, begini caranya. Waktu teman-teman tim worship menyanyikan lagu ini, saudara pahami lirik arti kata dari lagu ini. Kalau saudara bersetuju dengan lirik itu, saudara memang sudah membuka hati, iya. Rohmu yang hidup penuhiku, iya aku mau. Baru saudara ikut nyanyi. Saudara meresponi lagu itu. Lalu arahkan hatimu kepada Roh Kudus dan bilang begini, aku mau engkau masuk ke dalam hatiku hari ini. Hasilkan buah-buahmu di dalam hidupku. Berdoa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sementara lagu ini dinyanyikan. Oke, amin, yes. Yuk mari kita datang di hadapan Tuhan dari awal, yes. Haleluya. Oh rohmu yang hidup, datang, masuk dalam hati kami. Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Sekarang Tuhan, jiwa kami siap. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati. Oh
Arahkan hatimu kepada Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih Oh sekarang, seluruh hidupku. sekarang ambil alih hidup kami. Menyembahmu. Oh. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ya, Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. mari angkat hati katakan, ku buka untuk jamahan-Mu Tuhan. Serah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh Hidupku di altar-Mu, menyembah. menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara pagi hari ini yang engkau belum pernah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan ketika engkau mendengar kabar ini engkau berkata, oh aku mau Roh Kudus itu tinggal dalam diriku. Aku mau buah-buah roh itu mengalir keluar dari diriku. Sudah selama ini engkau belum pernah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan. Pagi hari ini kalau engkau orangnya, engkau mau, oh aku mau Yesus engkau tinggal dalam diriku. Aku mau Roh Kudus engkau bekerja dalam diriku. Taruh tangan kanan di dadamu Bapak Ibu Saudara. Siapa lagi? Yes, jangan malu. Engkau hari ini mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan mau menerima Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Taruh tangan kanan di dadamu. Terima kasih. Yes, siapa lagi? Saudara yang sudah menaruh tangan kanan di dada, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Masuk dalam hidupku. Jadi Tuhan atas hidupku. Kuasai sepenuhnya hidupku. Aku mau Roh Kudus. Engkau tinggal dalam diriku. Masuk ke dalam hidupku. Ambil alih hidupku. Sekarang sampai seterusnya. Dalam nama Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara engkau yang selama ini sudah sering mendengar tentang Roh Kudus. Tapi engkau belum pernah sungguh-sungguh menyadari dan mau meresponi. Tapi setelah engkau mendengar khotbah hari ini, engkau mau mengambil komitmen, Tuhan, Roh Kudus, aku mau engkau tinggal dalam hidupku. Aku mau engkau bekerja dalam hidupku. Hasilkan buah-buah roh itu dalam hidupku. Aku mau bersekutu dengan engkau. Berinteraksi dengan engkau setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau orangnya, saya berikan waktu engkau untuk berdoa kepada Roh Kudus hari ini. Masing-masing di tempat dudukmu, buka hati dan berdoa. Minta Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Minta Roh Kudus penuh dalam hidupmu. Minta Roh Kudus berbicara dan menuntun engkau. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa. Terus berdoa. Sementara engkau berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Oh, memenuhi engkau di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, engkau bekerja, bertiup di tempat ini. Oh, engkau menjumpai kami, engkau melawat kami secara pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Dia. Oh, sembah dengan kerinduan. Mari Roh Kudus penuh atas kami. Oh, haleluya. Kami memerlukan Engkau. Berbicaralah bagi kami Roh Kudus. Oh, ambil alih, ambil alih, ambil alih.
sukacita, damai sejahtera mengalir dalam hati kami. Roh Kudus memenuhi kami. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Haleluya. Penuh atas kami, penuh atas kami. Haleluya. Ku buka hati, oh ya Tuhan, ku buka hati untuk zamanmu. berserah penuh Di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. di altarmu, Menyembahmu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini Roh Kudus, Engkau penuntun kami. Kami mau mengikuti Engkau. Kami berserah sepenuhnya kepadamu. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah firman ini ditumbuhkan oleh kuasa Roh Kudus, berbuah-buah sampai 100 kali lipat. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.